Wa amma in wa qawluhu wa ba'da iradati ila akhirih at-tartibul mustafadu min dzalika fi at-tahaqquq wa at-ta'aqqul bin nisbati lil hadis. Kata-kata beliau wa ba'da iradatihi, setelah Allah berkehendak maka qudrat bekerja dan seterusnya. Itu urutan-urutan yang difaham dari kata-kata wa ba'da iradatihi, setelah berkehendak kemudian Allah qudratnya bekerja, itu adalah dalam kenyataannya dan di bayangan. Di khayalan kita memang tertib, urut, di faktanya juga urut, juga tertib, tapi kalau kepada yang hadis, kepada makhluk. Wa kadza bin nisbati lahu ta'ala yurida ta'alluqul iradati tanjiziyyu al-qadimu. Bukan hanya kepada makhluk, kepada Allah juga tertib, urut juga tertib setelah qudrat, setelah ilmu iradat, setelah ilmu setelah iradat qudrat. Itu untuk Allah juga tertib juga, tetapi kalau yang dimaksud adalah ta'alluqnya gitu, qudrat yang tanjizi, qadim. Qudrat bekerja, tanjizi bukan suluhi, artinya iradatnya benar-benar melaksanakan keinginan Allah, iradat Allah yang qadim. Itu juga tertib juga. Amma in urida ta'alluquha tanjiziyul haditsu ala qawli bihi fa huwa fi ta'aqqul la fi tahaqquq kama dzakara Syekh Yahya Al-Malawi. Adapun apabila yang dimaksudkan adalah ta'alluqnya iradat yang pelaksanaan, bekerja secara melaksanakan yang hadis, misalnya ada gempa tanggal sekian Februari 2021 misalnya. Yang hadis itu tertibnya adalah tertib di bayangan saja, bukan di kenyataan. Di bayangan saja, kalau kenyataannya tidak tertib. Sebab apa? Sebab apa itu iradat itu adalah qadim. Sebagaimana yang disampaikan oleh Syekh Yahya Al-Syawiyah. Qala wa illa lazimat ta'anni fi fi'lihi ta'ala wa huwa muhalun li'annahu min sya'nil hawaditsi idh huwa alladhi ta'akhkharu muraduhu an iradatihi muddatan thumma ya'khudhu fi asbabihi. Kemudian Syekh Yahya Al-Asyawi melanjutkan uraiannya begini, wa illa lazimat ta'anni, kalau tidak di ta'aqqul saja tetapi juga fit tahaqquq, di realitasnya memang berurut, bertertib, maka otomatis terjadi ta'anni. Ta'anni itu tertunda, yang mau dikerjakan itu tertunda, menunggu ilmu, menunggu tahu. Setelah tahu iradat berkehendak. Kemudian qudrat, fi fi'lihi itu qudrat. Itu muhal bagi Allah. Pekerjaan Allah tertunda itu dari rencananya itu mustahil, muhal. Kenapa? Karena pekerjaan tertunda menunggu kehendaknya, menunggu rencana, itu adalah ciri khasnya hadis, ciri khasnya makhluk. Makhluk itu tertib, berurut. Sebab makhluk itu adalah orang yang apa yang direncanakan, apa yang dikehendaki itu tertunda daripada kehendaknya. Jadi rencana dulu kemudian melaksanakan pekerjaannya. Jadi pelaksanaan pekerjaannya itu setelah rencananya, setelah iradatnya. Itu kalau makhluk beberapa saat tertunda setelah kehendaknya. Hatta yahuda, sehingga si hadis ini, si makhluk ini memulai melakukan sebab-sebab daripada pekerjaannya. Misalnya naik motor, sebab-sebabnya adalah harus ada petrol, ada bensinnya. Kemudian
mesinnya lengkap baru melaksanakan. Wa ta'aqabahu ba'dul muhaqqiqin bi annahu la mani'a min arida ta'ala asyai'a mu'akharan bi ikhtiyarihi la li takallufihi fal haqqu annahu la yantani tartibu bainama fit tahaqquqi keterangan yang disampaikan oleh Yahya Asy-Syawi itu dibantah, dikritik oleh salah seorang ulama yang tahqiq, yang mendalam ilmunya dengan mengatakan begini, kritiknya begini, bahwa tidak ada yang mustahil. Lamania itu tidak ada yang mustahil. Tidak ada yang membuat mustahil kalau Allah itu berkehendak melakukan sesuatu tertunda. Jadi barang atau makhluk yang akan diciptakan Allah itu tertunda harus tanggal sekian, harus tahun sekian. Memang rencananya harus tanggal sekian, bikhtiyarihi dengan kemauan Allah, la litakallufihi, bukan karena Allah itu terpaksa harus tertunda, tidak. Sebab kalau terpaksa harus terundur, harus belakangan, itu kan makhluk. Tetapi ini Allah sendiri yang berkemauan untuk tertunda ciptaannya itu. Bukan karena takalluf, bukan karena Allah tidak berdaya sehingga harus tertib. Tidak begitu. Fal haqqu annu la yamtani'u tartibu bainahuma fit tahaqquq. Jadi yang benar ialah bahwa tidak mustahil tertib antara kehendak Allah dan yang diciptakan Allah. Dalam faktanya kok tertib, tidak ada yang mustahil. Sifat qudratnya Allah ya qadim. Tapi sifat qudrat Allah yang qadim itu berkehendak, berkemauan menciptakan sesuatu tertunda. Memang iradatnya Allah membuat dia itu tertunda ciptaannya. Hadza kulluhu fi ghairi ta'alluqi suluhi, amma huwa fala tartiba aslan la tahaqquqan wa la ta'aqqulan kama alaihi Syekh Yahya. Kama alaihi Syekh Yahya. Itu semua itu uraian-uraian itu semua ialah kalau selain ta'alluq suluhi, pekerjaan qudrat iradat yang suluhi. Adapun yang ta'alluq suluhi itu sama sekali tidak ada tertib, sama sekali, baik di fakta atau di bayangan, itu tidak tertib, tidak ada tertib sama sekali. Itu suluhi, itu layak itu pantas itu mungkin. Sebagaimana disampaikan oleh Syekh Yahya. Qala wa amal awwalu fa li annal azala la tartida fihi. Kemudian kata Syekh Yahya, yang pertama apa? Tahaqquqan. Secara faktanya juga tidak tertib. Apa alasannya? Alasannya karena azal itu tidak ada tertibnya. Azal itu qadim. Qadim itu serempak. Sejak kapan? Sejak tidak ada masanya, tidak ada permulaannya. Wa amma tsani fa li'annahu la mani'a min ta'alluqi suluhiyati sifati likadza bi'qad'in nadhari an ghairiha min as-sifati fala yatawaqqafu ala ta'aqquli salahiyati sifatil ukhra. Adapun yang kedua, yaitu tidak tertib secara bayangan, secara pikiran kita. Itu kenapa tidak ada tertib? Ialah alasannya karena tidak ada penghalang, tidak ada yang membuat mustahil, tidak ada yang membuat mustahil akan membayangkan kelayakan suatu sifat Allah melaksanakan begini, likadza, melaksanakan begini, sifat Allah yang iradat melaksanakan membuat bumi, membuat matahari misalnya.
tanpa memandang ke sifat-sifat yang lain, hanya dilihat iradat saja tanpa memandang sifat qudrat, sifat ilmu, sifat hayat, itu tidak mustahil. Maka tidak fala ala ta'quli salahati sifatil ukhra. Maka ta'alluqnya sifat itu tidak bergantung pada membayangkan kelayakan, kepantasan sifat yang lain tersebut. Qauluhu yubashiru fi'lahu biqudratihi ay ala sabilit ta'thiri bin nisbati lahu ta'ala wa ala sabilil kasbi bin nisbati lil hadis. Li'annahu la ta'thira lil 'abdi bi syai'in min al asya'i kama huwa madhhabu ahli sunnati wa kadza yaqulu fima ba'du. Thumma yubashiru fi'lahu biqudratihi itu adalah Allah melaksanakan perbuatannya. Itu pelaksanaan perbuatan Allah itu adalah caranya ta'sir, berefek, berpengaruh. Dengan cara berpengaruh untuk Allah Ta'ala. Tetapi untuk yang hadis, untuk yang makhluk adalah cara kasab. Kasab tidak punya pengaruh, punya efek, berkasab saja. Kenapa? Karena hamba itu tidak punya pengaruh, tidak dia punya kuasa sama sekali melakukan sesuatu apapun. Sebagaimana itu adalah mazhab ahli sunnah wal jamaah. Dan juga sifat-sifat yang setelahnya uraiannya seperti itu. Ialah kalau Allah itu ala sabit ta'zir, kalau hamba, kalau makhluk adalah ala sabilil kasab.